Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, atau mungkin malam, Mas Mbak semuanya. Eh, Ikut saya siapkan video untuk Mas Mbak semuanya bisa cermati untuk menggantikan kelas online yang kita rencanakan hari Kamis dan Jumat ini. Mohon maaf saya harus membuat video ini karena sepertinya agenda saya cukup padat di pekan ini. Jadi kalau kita mau kuliah online takutnya malah tidak optimal. Jadi silakan monggo video ini digunakan untuk panduan materi sebelum nanti di pertemuan ketujuh minggu depan itu bisa kita review ulang untuk kalian dapatkan bagaimana materi lengkap tentang komunikasi pembangunan yang kedua ini. Gitu. Untuk perkuliahan ini melanjutkan dari komunikasi pembangunan yang pertama. Setelah sebelumnya kita sudah paham bahwa dari komunikasi pembangunan yang menjadi titik utamanya adalah bagaimana kita memberikan akses informasi kepada masyarakat sehingga masyarakat itu bisa berpartisipasi. Jadi ketika kita mempunyai sebuah program pembangunan, entah itu misal yang kemarin saya contohkan adalah tentang ini upaya khusus pemerintah untuk meningkatkan produksi padi jagung dan kedelai. Di situ fungsi komunikasi pembangunan adalah untuk menyebarluaskan informasi sehingga masyarakat atau petani sebagai subjek dan objek pembangunan itu mengetahui seluk-beluk dari programnya sehingga mereka dengan sukarela memunculkan partisipasinya untuk berpartisipasi dalam program ini. Nah, di dalam komunikasi pembangunan yang kedua ini akan lebih mendalami lagi apa saja sih yang ada di dalam komunikasi pembangunan, bagaimana hal yang lebih detail lagi tentang komunikasi pembangunan. Oke, saya share screen untuk PPT-nya. Oke, sudah terlihat ya, Mas Bak. Jadi untuk komunikasi pembangunan yang kedua ini fokusnya lebih ke masih di teori itu bagaimana kita memandang sebuah pembangunan. Oke, jadi di paradigma pembangunan bagaimana kita melihat eh, pembangunan. Maaf. Jadi sebenarnya pada awalnya, teori pembangunan itu tumbuh dari keprihatinan terhadap negara yang kita sebut sebagai negara dunia ketiga atau negara-negara yang terbelakang. Ini muncul dari negara yang dia sudah punya konsep tentang negara industri. Dengan mereka punya industri, mereka bisa disebut sebagai negara yang berkembang karena mereka sudah bisa mengolah bahan-bahan yang mentah. Nah, negara-negara asal sumber bahan industri ini kita sebut sebagai negara berkembang atau lebih populernya di dunia pembangunan itu negara dunia ketiga, ini dipandang sebagai negara yang terbelakang, gitu. Jadi masyarakatnya dipandang tidak puas dengan kondisi negaranya dan kemudian merasa harus diubah. Nah, secara lebih eksplisit, teori pembangunan itu sifatnya lebih normatif dibandingkan dengan ilmu sosial pada umumnya. Jadi di negara dunia ketiga ini dipandang sebagai negara yang terbelakang, mereka hanya punya sumber bahan mentah, mereka nggak bisa mengolahnya, sehingga dipandang sebagai negara yang tertinggal karena masyarakatnya dinilai sebagai masyarakat yang tidak puas dengan kondisi negaranya. Ini menurut Hedna tahun 2001. Nah, paradigma pertama disampaikan oleh Rogers tahun 76. Ini tentang pembangunan. Jadi, pembangunan adalah proses yang luas dari perubahan sosial untuk kemajuan sosial dan material sehingga masyarakat punya kontrol terhadap lingkungannya. Jadi, di dalam paradigma pembangunan ini, kalau menurut Rogers tahun 76, pembangunan ini adalah mengusahakan agar masyarakat itu terjadi perubahan sosial sehingga masyarakat punya kontrol terhadap lingkungannya. Ini basicnya sebelum nanti masyarakat itu memunculkan partisipasinya terhadap program pembangunan. Nah, ini basicnya dari Rogers adalah bagaimana masyarakat punya kontrol terhadap lingkungannya. Nah, menurut Korten tahun 2002, pembangunan ini dipandang sebagai sebuah proses di mana anggota masyarakat itu meningkatkan kapasitas perorangan dan institusionalnya. Jadi, masyarakat itu meningkatkan kemampuan individunya dan kemampuan untuk mereka bergabung dalam sebuah kelompok dalam masyarakat untuk kemudian bisa memobilisasi, bisa mengelola sumber dayanya
sehingga nanti menghasilkan perbaikan yang berkelanjutan dan merata, yang nantinya akan membawa kehidupan mereka sesuai dengan aspirasi yang mereka miliki. Ini sejalan dengan eh, paradigmanya yang disampaikan Rogers tadi, bahwa masyarakat itu bisa bergerak, bisa punya kontrol terhadap lingkungannya dengan aspirasinya sendiri. Nah, ini kita mulai masuk ke bagaimana pembangunan ini berjalan di masyarakat. Nah, yang awalnya tadi masyarakat ada negara yang terbelakang, dianggap terbelakang oleh negara maju, oleh Rogers diungkapkan bahwa masyarakat ini proses kita proses sebagai masyarakat yang nantinya punya kontrol terhadap lingkungannya. Disempurnakan oleh Korten bahwa kontrol terhadap lingkungannya ini dilakukan sesuai dengan aspirasi mereka sendiri. Jadi peran masyarakat itu akan sangat signifikan ketika nanti program pembangunan ini berjalan di lingkungan mereka. Oke, nah menurut Todaro dan Smith ini disempurnakan lagi. Jadi di dalam pembangunan itu ada tiga komponen inti. Ada komponen kecukupan, ada komponen jati diri, ada komponen kebebasan. Nah, kecukupan yang ada di dalam pembangunan ini ditandai dengan kemampuan masyarakat untuk mendapatkan kebutuhan dasar. Kebutuhan dasarnya apa? Ya, saat ini yang menjadi kebutuhan dasar adalah sandang, pangan, papan, ada kesehatan dan perlindungan untuk rasa aman. Karena kita ketahui saat ini perlindungan terhadap keluarga itu atau kebutuhan tentang rasa aman ini menjadi salah satu kemampuan, maaf, salah satu kebutuhan dasar yang harus dimiliki oleh individu atau dimiliki oleh masyarakat. Nah, komponen yang kedua ada namanya self-esteem atau jati diri. Ini menunjukkan bagaimana seorang individu ini punya tendensi untuk pengen diakui sebagai manusia seutuhnya, bukan lagi manusia yang disuapi terus gitu. Jadi mereka pengen dianggap sebagai orang yang sebenarnya, bukan orang yang jadi objek pembangunan terus. Ini memunculkan namanya jati diri, sehingga masyarakat itu nggak melulu mendapatkan bantuan terus karena mereka pasti punya gengsi juga gitu ya. Nah, yang ketiga, komponen yang ketiga dalam pembangunan adalah freedom from servitude atau kebebasan. Kebebasan ini eh, di apa ya disampaikan sebagai iklim kebebasan manusia untuk memilih. Jadi individu ini punya kebebasan untuk memilih yang kemudian dipahami sebagai keleluasaan emansipasi dari kondisi yang ada di dalam masyarakat. Ya, yang laki-laki bekerja sebagai pencari nafkah misalnya, yang perempuan juga punya peran sebagai pencari nafkah juga bisa menambah pemasukan dari rumah tangga, kemudian bebas dari tekanan masyarakat atau tekanan institusi, bebas dari dogma keyakinan, kemudian bebas untuk melakukan pelayanan sosial dan bebas dari kemiskinan. Nah, ini tiga komponen yang menurut Todaro dan Smith menyempurnakan dari paradigma yang sebelumnya. Bagaimana masyarakat punya kontrol terhadap lingkungannya sesuai dengan aspirasinya mereka sendiri. Yang kemudian ditunjang dengan tiga komponen utamanya tadi. Ada eh, kemampuan untuk mendapatkan kebutuhan dasar, kemudian diakui sebagai manusia seutuhnya, dan punya kebebasan yang kemudian dapat mereka nikmati. Oke, ini tentang paradigma pembangunan. Nah, paradigma pembangunan ini ternyata itu terjadi pergeseran. Kenapa terjadi pergeseran? Karena di dunia selama dari zaman dulu sampai zaman sekarang ini ada segmentasinya. Nanti akan saya jelaskan setelah ini. Jadi paradigma pembangunan ini selama beberapa dekade itu mengalami perubahan yang mendasar. Dasar dari teorinya, kemudian penempatan individunya, yang kemudian di situ sebenarnya muncul berbagai distorsi berupa kesalahan untuk menerapkan model pembangunan. Jadi model pembangunan yang ada zaman sekarang itu adalah koreksi dari model pembangunan yang sebelumnya. Oke, pergeseran yang pertama, kesalahannya adalah kecenderungan untuk pencapaian pembangunan itu diukur secara makro, secara luas. Jadi nggak kemudian menuju ke pendekatan regional dan lokal. Melihatnya secara nasional gitu. Dari sebuah negara, mereka mendapatkannya apa? Kalau kita lihat di Indonesia misalnya, tujuan kita pengen swasembada beras gitu.
Yang dilakukan apa? Ya kita pengen produksinya tinggi. Yang dilakukan ya revolusi hijau. Bibit unggul diluncurkan, pupukan organik dilakukan secara gencar, penggunaan pestisida, intensifikasi lahan, semua dilakukan. Tujuannya untuk mendapatkan tujuan secara makro, secara nasional. Enggak kemudian kita lihat secara regional apakah lokasinya mampu, gitu. Karena saat itu ukuran keberhasilan pembangunan ya dilihat dari keberhasilan untuk swasembada berasnya. Padahal kalau dilihat dari kebutuhan nasional, dari Sabang sampai Merauke, kebutuhan pangannya berbeda-beda. Tapi saat itu kemudian diseragamkan menjadi beras. Nah, kesalahan berikutnya adalah terjadi dua pilihan. Apakah pengen pertumbuhan atau pengen pemerataan? Kalau pertumbuhan, kita akan memilih beberapa lokasi yang kemudian dijadikan apa ya, pilot, jadi pilot gitu, atau jadi rujukan untuk menumbuhkan beberapa wilayah itu untuk jadi contoh. Kalau pemerataan ya nanti dari Sabang sampai Merauke programnya sama semua. Padahal untuk pemerataan kadang kebutuhan yang ada di satu daerah itu berbeda dengan yang ada di daerah lainnya. Oke, itu kesalahan yang kedua. Kesalahan yang ketiga, ada asumsi tentang peran pemerintah dan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan. Ada masyarakat yang merasa ini tanggung jawabnya pemerintah. Akhirnya ya udah dibiarkan aja, nggak ada program yang berjalan, masyarakatnya cuek-cuek aja. Nah, di sisi lain, bisa jadi pemerintahnya itu merasa ini tanggung jawabnya masyarakat. Akhirnya programnya ya terbengkalai juga karena masyarakatnya belum mendapatkan pemberdayaan di situ. Nah, pergeseran yang keempat, kesalahannya berupa kegagalan menemukan model pembangunan wilayah yang khas di negara dunia ketiga atau negara yang dianggap terbelakang tadi. Karena di beberapa negara dunia ketiga itu punya kekhasannya masing-masing dengan nilai tradisional yang mereka junjung tinggi. Kalau kemudian kita melihat negara di Afrika, kemudian di Asia Selatan, bahkan di Asia Tenggara, itu mereka nilai-nilai tradisionalnya sangat kuat. Kalau kemudian kita menggunakan teori pembangunan negara barat, yang terjadi adalah kita tidak cocok dengan teori yang sudah dijalankan di negara barat. Karena negara barat sudah jadi negara industri, negara maju. Di negara kita belum sampai ke level negara industri saat itu. Nah, ini pergeseran paradigmanya karena ada empat alasan ini. Nah, pergeseran yang terjadi, nih, kita bisa melihat dari teori komunikasi, teori pembangunan, dan teori komunikasi pembangunannya. Kita bedakan periode waktunya dari tahun 40 sampai 60, ini pasca Perang Dunia Kedua, kemudian fase Perang Dingin tahun 60 sampai 80-an, dan fase modernisasi. Gitu. Maaf, fase yang lebih dekat ke kita nih, tahun 80 sampai tahun 2000. Konsep dari teori pembangunan, konsep dari teori komunikasinya ini berkembang. Yang awalnya hanya SMCR, hanya satu arah saja untuk ke masyarakat, berkembang jadi muncul efeknya. Kita pengen mendapatkan efek apa dari masyarakat gitu. Kita pengen apa? Nih, muncul E-nya ini. Nah, tahun 80 sampai tahun 2000 ini muncul yang namanya konvergensi. Artinya ada keseragaman di situ. Oke. Teori pembangunan tahun 40 sampai 60 teorinya adalah modernisasi. Kenapa? Karena di tahun-tahun ini muncul teknologi yang baru, teknologi yang meringkas pekerjaan masyarakat, meringkas pekerjaan orang. Akhirnya yang dilakukan adalah modernisasi. Hal-hal yang sudah berjalan secara tradisional itu disingkirkan, diganti dengan modernisasi karena dirasa tidak efektif lagi. Nah, efeknya dari modernisasi ini muncullah dependensi karena kemudian negara dunia ketiga tadi tergantung dengan negara barat lewat modernisasi. Nah, tahun 80-an mulai berkembang yang multiplisitas. Mereka akan mendapatkan input dari banyak sumber. Jadi lebih spesifik lagi untuk bisa melakukan pembangunan secara spesifik. Nah, komunikasi pembangunannya karena modernisasi tadi nanti kaitannya dengan difusi inovasi di bagian komunikasi pembangunannya. Artinya ada teknologi yang baru disampaikan ke masyarakat untuk bisa diadopsi lewat difusi inovasi, menyebarkan
informasi tentang teknologi yang baru. Tahun 60 sampai 80-an berkembang menjadi sosial marketing, bagaimana kemudian masyarakat itu mendapatkan peran yang lebih signifikan lagi gitu. Tahun 80 sampai 2000 berkembang menjadi partisipatory. Artinya eh, menekankan bagaimana masyarakat itu memunculkan sifat partisipasinya untuk bisa join ke program pembangunan yang ada. Oke, penjelasannya seperti ini. Ini menurut Nair dan White tahun 2004. Oke. Nah, kaitannya dengan partisipasi tadi, kita alihkan kemudian partisipasi dan komunikasi pembangunan. Partisipasi ini adalah bagaimana masyarakat itu menunjukkan keterlibatannya dalam sistem sosial untuk pengambilan keputusan. Jadi partisipasi ini sangat penting dalam komunikasi pembangunan karena kita pengen masyarakatnya berpartisipasi, kemudian di dalam partisipasinya kita pengen masyarakat itu bisa mengambil keputusan sesuai dengan apa yang mereka butuhkan. Menurut Rogers dan Schumacher tahun 86 itu, semakin tinggi partisipasi anggota dalam proses pengambilan keputusan, maka akan semakin tinggi pula kepuasan mereka terhadap hasil yang mereka dapatkan dari diskusinya tadi. Jadi dengan adanya partisipasi, kepuasan masyarakat itu akan meningkat pula karena apa yang mereka lakukan dalam program pembangunan adalah hasil dari partisipasi yang mereka lakukan. Oke. Nah, prioritasnya dalam partisipasi ini adalah kita lebih fokus terhadap kebutuhan dan masalah dari individu atau masyarakat. Kita akan telusuri masyarakat butuhnya apa, itu yang kemudian kita sadarkan di dalam masyarakat untuk masyarakatnya itu bisa memilih alternatif penyelesaian masalahnya. Ya. Nah, proses partisipasi yang dimaksud ini adalah partisipasi dari komunitas. Artinya ada keterlibatan aktif dari kelompok yang berbeda-beda. Kalau di masyarakat kita ya nanti kelompok yang berbeda adalah ada bapak-bapak komunitas RT-nya, ada ibu-ibu komunitas komunitas PKK-nya, kemudian ada komunitas petani, ada komunitas petani muda, ada komunitas pemuda secara umum juga. Yang nantinya mereka akan secara bersama-sama dengan pemangku kepentingan yang lain untuk bekerja sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Ada ada agen pembangunan juga. Agen pembangunannya siapa? Ya, kalau di pertanian ada penyuluhnya, ada pendamping petaninya, ada penyuluh swadayanya. Itu yang kemudian mereka bersama-sama bekerja untuk mengambil keputusan terhadap masalah yang mereka hadapi. Oke, nah tadi tentang partisipasi. Kalau kemudian komunikasi pembangunannya, yang kita pahami adalah makna komunikasi ini berubah fokusnya. Yang awalnya menginformasikan dan membujuk masyarakat, gitu, maaf, memberikan informasi dan membujuk masyarakat untuk merubah perilaku dan sikap, berubah menjadi fasilitasi. Hmm. Siapa yang memberikan fasilitasi? Pemangku kepentingan. Stakeholdernya akan ada macam-macam di sini. Di petani saja misalnya, stakeholdernya macam-macam. Ada kelurahan, ada kecamatan, ada dinas pertanian. Dinas pertaniannya pun bisa dari kabupaten, bisa dari provinsi. Ada sekarang namanya, aduh lupa lagi. Kalau dulu namanya BPTP, sekarang ganti nama. Nah, ada macam-macam pemangku kepentingan yang kemudian mereka terjun untuk menentukan masalahnya masyarakat apa dan dicarikan solusinya. Artinya, kalau informasi itu pendekatannya top down, gitu, atau kemudian linear dan searah dari pusat ke masyarakat, berubah menjadi pendekatan yang horizontal, yang setara, pendekatan interaktif, artinya ada respon dari masyarakat dan dialogis. Dialogis ini kita membutuhkan respon dari masyarakat untuk kita ajak diskusi. Nah, jadi komunikasi pembangunan ini orientasinya kepada receiver-nya, penerima manfaatnya dibandingkan dengan sumbernya. Jadi sumber yang ada itu hanya sudah ada identifikasinya, kebutuhan mereka apa, kemudian diajaklah masyarakat untuk mereka sadar apa yang mereka butuhkan untuk menyelesaikan masalah yang mereka miliki.
Oke. Nah, proses komunikasi pembangunan ini eh, ketika berlangsung, titik masuknya itu bukan hanya pada masalah pembangunan itu sendiri, tapi kita akan menyelesaikan sasaran yang kita tentukan di tingkat komunitas. Pengen menyelesaikan apa? Pengen menyelesaikan masalah hama atau kemudian irigasi misalnya. Itu ada di level komunitas yang kita munculkan dengan menyadarkan petani mereka butuhnya apa. Nah, masyarakat yang kita ajak bermitra ini posisinya sejajar. Sehingga dalam mengembangkan pesan dan memproduksi medianya itu bisa lebih pas lagi karena kemudian masyarakat itu diketahui posisinya ada di mana. Sehingga nanti lewat komunikasi partisipatif ini akan mengurangi terjadinya konflik yang ada di masyarakat. Nah, untuk kemudian kita membedakan komunikasi pembangunan yang partisipatif dengan strategi komunikasi lainnya, ada beberapa hal yang harus kita pahami. Kalau kemudian kita membicarakan komunikasi pembangunan partisipatif, ada 9 hal ini yang harus kita pahami. Yang pertama, sifatnya itu komunikasi horizontal. Kalau yang lain sifatnya vertikal. Maksudnya horizontal adalah komunikasi yang kita lakukan ini menyeluruh menyeluruh di dalam masyarakat. Bukan kemudian masyarakatnya itu mendapatkan pesan informasi yang mereka terima matangnya aja. Tapi kita mengajak masyarakat untuk memikirkan mereka punya masalah apa sih, kemudian berusaha untuk mencari solusinya. Nah, yang dipentingkan adalah prosesnya dalam komunikasi pembangunan partisipatif, bukan kemudian merencanakan dengan kampanye, karena kampanye nanti sifatnya mahal. Jadi kita lebih prosesnya supaya masyarakat bisa tersadar, kemudian bisa mengutarakan apa yang mereka inginkan. Waktunya yang jangka panjang. Ini jadi proses yang cukup panjang, nggak kemudian langsung selesai karena kita harus mengidentifikasi, menentukan masalahnya, kemudian berpikir bersama untuk mencari solusi sebelum nantinya program pembangunannya berjalan. Kemudian sifatnya lebih kolektif karena kita kemudian mengajak masyarakat secara keseluruhan, bukan fase yang individual. Kemudian kalimat yang disampaikan itu adalah kita melakukan pembangunan dengan masyarakat, bukan untuk masyarakat. Karena kalau untuk kesannya adalah kita memberikan sesuatu yang sudah matang. Nah, tujuannya secara spesifik akan menyelesaikan masalah yang ada di masyarakat, bukan menyelesaikan secara masif, tapi spesifik mana yang harus diselesaikan. Ya, walaupun masalahnya masif gitu, menyelesaikan untuk masyarakat luas, tapi akan diselesaikan secara spesifik satu persatu mana yang harus diselesaikan, mana yang harus diselesaikan terlebih dahulu, prioritasnya yang mana. Oke. Kemudian yang diutamakan adalah kebutuhan dari masyarakat. Karena kita akan kemudian membantu mengidentifikasi, mendefinisikan perbedaan antara apa kebutuhan yang dirasakan dengan kebutuhan yang sebenarnya. Bukan kemudian atas kehendak dari pemilik modalnya atau donornya. Oke, selanjutnya titik penting dalam komunikasi pembangunan partisipatif adalah kepemilikan. Jadi program pembangunan yang ada di masyarakat adalah dimiliki oleh masyarakat. Itu adalah haknya masyarakat. Jadi bukan hanya akses saja. Akses ya orang diberikan apa? Orang diberikan tiket aja untuk ikut, bukan. Tapi memang program yang ada itu punyanya masyarakat. Nah, yang kita lakukan itu sebenarnya adalah sebuah proses penyadaran. Nggak hanya sekedar persuasi, nggak hanya mengajak saja, tapi menyadarkan karena dengan masyarakat sadar mereka timbul partisipasi untuk kemudian berusaha menyelesaikan masalah yang ada di dalam lingkungannya. Nah, ini menurut Dagron tahun 2001. Silakan nanti dibaca lagi ada 9 perbedaan yang ada dalam komunikasi pembangunan partisipatif dengan strategi komunikasi lainnya. Ya walaupun bukan kemudian komunikasi pembangunan partisipatif ini yang paling bagus gitu, tapi ini yang paling ideal karena kemudian ada partisipasi di sini. Masyarakatnya diajak aktif untuk, nah aktifnya ini panjang banget nih. Aktifnya ini sejak perencanaan, pelaksanaan, sampai evaluasi. Diajak semuanya masyarakat untuk berpartisipasi di situ. Oke, selanjutnya, nah dalam komunikasi pembangunan, karena kemudian kita ingin mengajak masyarakat gitu,
kita nggak bisa melupakan bahwa ada forum dialogis di kalangan bawah. Kalangan bawah ini maksudnya adalah masyarakat gitu. Jadi relevansinya kita pengen mengajak masyarakat yang paling membutuhkan, gitu. Sehingga harus kita mulai kebutuhan real dan masalah yang muncul ini harus di apa ya, harus diidentifikasi dari forum dialogis di kalangan bawah masyarakat yang level terkecil, entah itu di komunitas RT, RW atau kelompok tani. Nah, pada skala yang luas, ada masyarakat yang belum mampu karena kurangnya partisipasi real dalam strategi pembangunan. Makanya kita harus sering-sering ngecek kalangan bawah ini seperti apa. Nah, masyarakat didorong untuk berpartisipasi dalam aktivitas swadaya yang diusahakan oleh masyarakatnya sendiri. Tapi untuk solusi dasarnya dalam masalah lokal itu dipilih oleh pendampingnya yang dari eksternalnya. Karena dengan ada pihak luar itu mereka bisa melihat secara lengkap apa kekurangan yang ada di masyarakat. Nah, karena seringkali partisipasi yang ada di masyarakat ini karena ada proyek pembangunan. Jadi pengen dapat kerjasama formalnya, akhirnya ya udah dikasihkan begitu aja. Padahal kita butuh untuk tahu dialog yang ada di masyarakat bawah itu seperti apa. Nah, inilah yang urgensinya kenapa masyarakat yang ada di kalangan bawah ini perlu kita ajak untuk diskusi. Nah, partisipasi masih nyambung dengan yang tadi, ini adalah kunci untuk mengakhiri ketergantungan masyarakat terhadap pasar yang dikendalikan oleh elit. Jadi masyarakatnya ketika nanti muncul partisipasi, muncullah juga kemandirian di situ. Artinya pasar yang ada dikendalikan oleh elit itu bukan jadi pasar yang terlalu diidamkan oleh masyarakat. Oke, masuk ke bagian berikutnya, ada komunikasi baru media partisipatori atau media partisipatif. Jadi sebelumnya di awal tadi di pergeseran paradigma tadi, komunikasi itu sifatnya konvergensi. Oke, media massa itu perannya sebagai sarana persuasi top down. Jadi program dari pemerintah disampaikan ke masyarakat lewat media. Artinya medianya itu sebagai channel untuk menyampaikan informasi dari pemerintah atau dari ahli ke masyarakat. Belum ada kemudian efek, belum ada feedback. Nah, berkembang dari itu, media komunikasi lokal ini jadi salah satu kunci untuk meningkatkan efektivitas dan partisipasi masyarakat di level daerah, di level lokal. Nah, kita tahu di Jogja punya banyak koran lokal, ada Kedaulatan Rakyat, ada apalagi ada Radar Jogja, ada Harian Jogja, ada Tribun Jogja, yang tujuannya adalah dengan adanya media lokal ini kita mengharapkan partisipasi dari masyarakat lebih tinggi lagi karena mereka merasa dekat dengan sumber informasi, bukan kemudian media yang secara nasional karena itu nanti melihatnya terlalu jauh, padahal kebutuhan mereka ada di daerahnya sendiri-sendiri. Nah, media yang digunakan untuk media partisipatori ini ada tiga sifat yang harus kita tekankan gitu. Yang pertama adalah digitality. Sifatnya harus beralih ke sesuatu yang digital. Artinya masyarakat bisa mengaksesnya kapan saja, di mana saja. Kemudian media yang digunakan itu punya yang namanya interactivity atau punya sifat yang interaktif. Masyarakat bisa berkomentar di situ, masyarakat bisa memberikan feedback sehingga nanti media yang digunakan itu menjadi kunci untuk menjelaskan program pembangunan ke masyarakat. Dan kemudian sifatnya dispersal atau desentralisasi proses produksi dan distribusi pesannya sehingga ini menyebar secara luas, individunya itu bisa aktif untuk mengakses media yang ada. Ini tentang media partisipatori. Oke, nah dari beberapa teori yang ada tadi, ada kritik yang diberikan kepada teori-teori yang disampaikan tadi. Yang pertama ada kritik tentang modernisasi. Ini mengacu pada cara-cara Barat. Jadi modernisasi ini adalah sebuah bentuk Western centric. Di media ini menganggap kemudian nilai-nilai yang ada di Barat ini sebagai value yang sangat baik gitu. Value yang kemudian ini loh negara maju
mereka melakukan seperti ini dengan cara modernisasi. Nah, padahal di beberapa negara itu justru nilai-nilai tradisionalnya itu yang harus dipertahankan. Karena kemudian ketika modernisasi ini masuk, budaya lokalnya akan semakin hilang. Nah, kalau kita lihat di Jawa misalnya, di Jogja, masyarakatnya yang anak-anak zaman sekarang sudah kemudian kehilangan bahasa Jawanya. Mereka agak susah untuk kemudian kita ajak berkomunikasi dengan bahasa Jawa karena bagaimana mereka menginternalisasi bahasa Jawa sebagai budaya lokal mereka sudah semakin menurun karena sudah banyak, ya bisa kita nggak harus modernisasi ya, tapi kita bagian Western centered tadi, nilai-nilai baratnya sudah mulai masuk di situ. Oke, nah pendekatan difusi inovasi ini kemudian menempatkan negara yang berkembang itu di bawah negara yang punya kepentingan karena dianggap terbelakang tadi. Dari modernisasi itu kemudian bisa muncul yang namanya dependensi. Ter apa ya? Dependensi itu ini mereka tergantung dengan negara majunya tadi karena cara-cara barat yang masuk itu berasal dari negara yang maju. Nah, kelemahan ini kemudian mendorong perubahan, pentingnya perubahan dari bawah atau bottom up untuk mengembangkan komunitas lokal. Nah, di counternya pakai bottom up ini, modernisasi. Nah, kritik yang berikutnya tentang dependensi atau ketergantungan sebuah negara. Dependensi ini kemudian membagi dunia jadi dua blok. Ada blok center, ada blok perifer. Nah, blok center ini, blok pusat, dia yang negara-negara maju, blok pinggirannya adalah negara-negara yang berkembang. Gitu. Nah, kemudian disinilah muncul pengabaian terhadap faktor internal yang mempengaruhi pembangunan, yaitu ada peran elit nasional di sini. Jadi elit nasional yang ada di suatu negara, biasanya mereka punya komunikasi, punya channel khusus dengan negara-negara pusat tadi, yang akhirnya mereka mendapatkan keuntungan dengan yang mereka memasukkan ke kantongnya mereka sendiri. Jadi negara maju ini memasukkan program ke negaranya elit nasional tadi, yang nantinya sebagian masuk ke punyanya elit nasional, karena kemudian ya mereka masuk sebagai funding aja, nggak kemudian mereka benar-benar membangun masyarakat secara partisipatif. Nah, kritik lainnya dari dependensi ini, negara berkembang, meskipun itu yang besar, negara berkembang yang kaya seperti India dan Brazil, itu karena dianggap sebagai perifer, akhirnya mereka diletakkan posisinya sejajar dengan negara yang lebih miskin gitu, seperti Honduras, Mozambik, mungkin negara-negara Afrika gitu. Jadi posisi perifer ini kemudian menjadi posisi yang dianggap lemah. Mereka dianggap sebagai negara berkembang, padahal meskipun mereka besar, kaya gitu ya, tetap dianggap sebagai negara yang miskin. Gitu. Oke, ini dua kritik terhadap pendekatan komunikasi di negara berkembang atau di negara dunia ketiga. Oke, ini sebagai akhir dari perkuliahannya. Oke, setelah ini akan saya sampaikan untuk tugasnya. Jadi penugasannya ini akan kalian kerjakan untuk kemudian dipresentasikan di pertemuan ke-7, pertemuan terakhir. Tolong dicermati, nanti akan saya bagi kelompoknya juga. Oke, untuk tugasnya saya sampaikan dulu. Nanti saya kirim ke grup juga. Ya, ini untuk tugasnya ya. Tugasnya adalah menganalisis media. Oke, nanti akan saya bagi menjadi kelompok 5 sampai 6 mahasiswa per kelompok. Nanti media yang dianalisis, ini satu kelompok cukup menganalisis satu media aja. Nanti akan saya bagi, kelompok satu akan membahas apa. Ada website, websitenya nggak perlu karena kadang interaksinya nggak muncul di situ. Kita pakai media-media yang interaktif aja. Ada YouTube, Instagram, TikTok, X, dan Threads atau nanti Facebook. Nah, yang dianalisis apa aja? Yang pertama identitas akunnya kalian ceritakan di situ. Kalian dapat media yang apa, nama akunnya apa, diposting kapan, gitu ya. Judul beritanya apa? Kemudian tolong dirangkum tentang kontennya, rangkumannya apa, isinya tentang apa konten tersebut. Jadi nanti kontennya silahkan kalian screenshot,
atau kalau kemudian video ya tampilkan videonya, diberikan linknya di situ. Kapan publishnya? Oke, nanti diberikan analisis terkait waktu publishnya. Di tanggal tersebut, isu yang berkembang apa? Gitu. Nanti kalian ceritakan cocok nggak dengan apa yang disampaikan oleh yang punya media. Gitu. Viewernya berapa? Sudah bisa dilihat semua di situ. Ada view-nya berapa, quote, like, dan lain sebagainya ada di situ. Jumlah responnya dicek juga ada berapa komentar. Kemudian dianalisis kenapa sedikit atau kenapa banyak. Termasuk juga yang jumlah viewer tadi. Kemudian kecenderungan dari respon publiknya, dilihat dari komentarnya, dianalisis kenapa responnya muncul seperti itu. Kemudian sampaikan kelebihan medianya, kekurangan medianya, dan kalian berikan saran terhadap perbaikan medianya akan seperti apa. Lalu buat paper, dipresentasikan besok di pertemuan ke-7 minggu depan, kalian mempresentasikan hasil analisisnya. Jadi kalian membuat dua, ada paper, ada PPT. Oke, sumber beritanya dicantumkan, mau itu video pendek, ditayangkan, atau lewat website, URL-nya juga kalian sampaikan di situ. Penilaiannya 50-50, papernya 50%, presentasinya 50%. Penulisannya nggak perlu pendahuluan penutup, ditulis seperti esai aja, isinya 10 poin ini. Oke, per poin aja langsung. Dianalisis. Jadi saya nggak mau hanya jumlah viewer 500.000 gitu misalnya. Nggak dijelaskan analisis 500.000 itu seperti apa. Oke, nah terus kemudian minggu depan dipresentasikan, singkat aja, ya mungkin sekitar 5 menit aja untuk kemudian nanti kita diskusi di situ. Ya, ini yang eh, bisa saya sampaikan untuk materi komunikasi pembangunan yang kedua ini. Mohon maaf karena ternyata di pekan Lebaran ini agendanya cukup padat. Saya takut nanti kalau saya memberikan perkuliahan malah tidak maksimal. Di ini saya berikan video, silahkan dilihat sebagai pengantar untuk nanti saya ulang lagi di pertemuan ke-7 untuk memantapkan materi ini. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.